Oke, halo semua, balik lagi di channel Little Hope guys ya. Bukan Little Hope lagi guys ya, nggak tahu ini apakah balik nggak channelku nanti guys ya. Oke, ntar aku setel lagu dulu biar nggak terlalu melo guys ya, nggak terlalu sepi juga guys. Oke, if I had a ticket, tak. Oke lah guys, aku bakal sedikit cerita. Aku nggak tahu guys ya, ini klarifikasi atau apa guys ya. Jadi ya aku cerita kronologi guys ya, karena menurutku klarifikasi cuma di channelnya Deddy Corbuzier guys. Jadi aku bakal cerita kronologinya kenapa sampai bisa channelku itu kena hack, channel YouTubeku kena hack. Dan ya ini semoga bisa jadi pembelajaran buat mungkin youtuber atau mungkin bahkan aku bilang guys ya, bahkan orang yang bukan YouTuber pun kalau punya sesuatu yang penting di email atau di ya pokoknya di Gmailnya ya guys ya, itu jangan sampai kena guys ya, karena ini bener-bener aku nggak tahu guys ya, ini aku yang terlalu goblok atau mungkin orangnya yang terlalu pinter guys ya. Oke lah guys ya, thank you semua buat yang udah support, thank you semua yang udah ngata-ngatain juga goblok lah, opo lah, mampus, walaupun aku tahu cuman bercanda, aku nggak tahu juga apakah itu juga serius. Terus setiap hari juga teleponku nggak berhenti ada telepon guys ya buat ngabari, ini kok YouTuber ini juga pernah kena hack, YouTuber ini kena hack, coba tanya itu. Ya nggak mungkin dong aku nanya guys ya, ya aku sungkan loh guys, aku kan orangnya pemalu guys ya. Oke lah guys, aku bakal mulai cerita aja, dan aku nggak bakal edit apa-apa terlalu ribet guys ya. Jadi ya mungkin kalian membayangkan aja guys ya. Semoga ceritaku ini jelas guys ya. Semoga ini bener-bener buat kalian yang terima email atau YouTuber baru atau mungkin yang lama mungkin, dan bahkan aku yakin juga yang pintar juga pun kalau misalnya bener-bener selip juga itu juga kena juga guys ya. Dan aku nggak tahu apakah bisa balik atau enggak, katanya sih bisa, cuman aku nggak tahu berapa lama juga. Dan karena ini udah mendekati LHK, makanya aku bikin channel baru untuk menampung channel video-video LHK nanti guys ya. Ntar guys, ini lagunya biar nggak terlalu itu guys ya. Oke. Oke lah, aku cerita dulu guys. Jadi kalian banyak yang bilang kenapa kok sampai nggak ada two step verification, terus kenapa nggak di connect ke HP, apakah kamu download segala macam. Jadi gini guys ya ceritanya. Jadi memang aku dari dulu itu sering terima email endorse guys ya. Mungkin kalian youtuber juga pasti sering terima. Tapi aku pasti skip email itu yang dari Gmail lah, dari Yahoo lah, walaupun nggak ada ya sekarang ya. Pokoknya dari manapun. Pokoknya yang menurutku mencurigakan, terus dengan kata-kata misalnya Veronica apa segala macam, itu aku pasti skip guys ya. Dan kebetulan waktu dan itu ingat ya, email endorsan, email buat itu dipegang admin. Jadi itu bukan email utama, ingat ya, bukan email utama. Jadi itu benar-benar adminnya pegang. Terus ada beberapa email itu yang menurut yang palsu itu langsung di skip, aku nggak dikabarin segala macam. Pokoknya intinya memang udah bener-bener aku udah tahu kalau ada kejadian kalau misalnya aku download aplikasi itu bisa kena hack guys ya. Aku tahu, aku pernah baca cek di channelnya Tara Art itu ya, Tara Art Indonesia, terus beberapa youtuber juga kena, dan aku udah bener-bener wanti-wanti guys ya, aku bener-bener pilih-pilih. Oke, sampai ada satu email ya yang menurut adminku itu benar-benar aman. Jadi ada email, aku nggak usah sebut dari mana, nanti kalian takutnya coba-coba juga, nanti kalian share kan, biasanya kan gitu, kalian share ke mana, misalnya ada dendam sama YouTuber ini, kalian share segala macam. Jadi mending aku nggak usah ngomong. Pokoknya ada email satu, jadi misalnya bla 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 at nama websitenya .com, .com. Jadi kalian bayangin ya, nama websitenya kayak misalnya bukan Gmail pokoknya, kayak misalnya apa gitu ya, .com. Aku takut keceplosan guys ya, aku nggak ngomong. Pokoknya .com. Terus dia bener-bener minta nomor WA guys ya. Jadi buat kalian yang ngomong, put kalau dari email jangan terima dari WA aja. Ini dia memang minta WA langsung guys. Oke. Pertama dari dia minta WA. Terus kedua habis itu ngobrol lah adminku sama dia via WA. Oke. Terus oke, deal harga segala macam. Terus adminku ngabari aku, ada segini mau ndak segini. Oke, aku terima. Adminku tuh adikku ya guys ya, makanya aku percaya. Jadi oke, aku terima, dikasih. Dan kedua yang bikin aku percaya itu pakai Google Drive guys. Kalian bayangin guys ya. Jadi kalian kalau bilang jangan pernah download via website kok, ini pasti bla. Dia via Google Drive guys. Kalian percaya atau enggak guys ya? Ini percaya atau enggak percaya guys ya? Dia kirim via Google Drive yang menurutku itu sangat safety. Terus malware juga ada di scan segala macam. Jadi dia kirim aplikasi itu via Google Drive. Ini aku kelihatan nggak sih guys di rekotanku guys ya?
Ini bagi penonton baru bilang, ini ngomong kok potong-potong ya. Memang gitu guys ya, styleku guys ya. Biar nggak terlalu itu juga. Oke. Lanjut. Jadi dia itu ngirim aplikasi itu via Google Drive yang menurutku juga aman ya. Menurutku juga aman. Bahkan dia nawarin guys ya. Bayangin. Mau dikirim via apa? Biar merasa aman kita. Wah, bener-bener gila guys. Jadi dia tuh setelah kita dikirim link via Google Drive, dia nawarin, kalau kamu misalnya nggak percaya, kalian mau pilih aja mau kirim via apa. Jadi ibaratnya kalau mau kirim via email atau mungkin Google email ya Google Drive ya berarti ya, atau apapun itu ya guys ya. Jadi dia kirim, oke, karena menurutku udah aman. Terus aku cek guys ya di belakangnya websitenya itu, aku cek websitenya. Dan ini guys ya yang luar biasanya, aku cek websitenya itu ada gamenya memang guys, oke, ada gamenya di Steam aku cek karena memang dia bilang itu game Steam. Di Steam aku cek juga memang coming soon 2020. Kalian bayangin guys ya. Seniat itu orang itu mau ngehack guys ya. Dan aku ternyata banyak yang ngehack kena di hari itu ya, di hari itu. Itu ada mungkin aku lihat waktu itu 5 sampai 6 guys. Itu cuma di hari itu aja yang kena guys ya. Karena memang kita sebagai content creator, content creator aku guys, edan. Saya sebagai content creator, aku pasti ngecek dan itu bener-bener menurutku poinnya 8 atau 9 untuk aman guys. Jadi gini, pertama email itu via at websitenya. Kedua, di websitenya itu memang ada gamenya, dan aku cek di YouTube itu memang ada gamenya. Yang akhirnya aku sadari ternyata itu game lama. Aku nggak tahu apakah developernya yang nipu atau mungkin website developernya kena hack, aku nggak tahu guys ya. Oke, ketiga, dia ngirimnya via Google Drive, terus minta WA juga segala macam. Jadi menurutku bener-bener aman guys ya. Aku pribadi guys ya, aku nggak tahu memang apakah memang ini gaya baru atau mungkin ya pokoknya something news lah guys menurutku, karena Google Drive segala macam biasanya kan dulu ngehacknya kalau kalian klik emailnya atau kalian download di website segala macam itu memang nggak aman guys ya. Ini bener-bener menurutku aman, oke? Itu pun aku masih nggak percaya guys ya. Aku download di second komputerku. Jadi komputerku ada 2, jadi ini komputer baru. Komputer adikku aku coba guys ya. Dan itu memang nggak bisa. Tapi tulisannya nggak bisa itu bukan crash gitu, enggak guys ya. Diklik itu nggak ada berfungsi apa-apa. Jadi aku pikir wah karena komputer adikku mungkin nggak ada Steam atau mungkin Steamnya kena gimana bla 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 bla. Akhirnya oke, aku diemin dulu, aku cek dulu apakah kecepatan nggak ngomong guys ya. Apakah adikku itu Gmailnya ada apa-apa guys ya. Dan ternyata setelah beberapa jam Gmailnya adikku itu nggak ada masalah. Jadi dia di komputer itu ada Gmail, terus dia download dan Gmailnya nggak bermasalah guys ya. Oke, makanya aku memberanikan diri untuk download di komputer utamaku, oke? Karena uang guys ya, lagi-lagi karena uang. Setelah aku download, tapi sebelum aku download, ingat ya, ini kalian dengar ya, sebelum aku download, aku bener-bener cek two-step verification-ku. Aku bener-bener cek nomor HP-ku, aku bener-bener cek email recovery-ku, ya kan? Dan bener-bener aku udah aman ini. Aku yakin nggak mungkin bisa ketembusan, aku yakin nggak mungkin ada apa-apa karena aku tuh step verification. Aku bener-bener email recovery-ku juga aktif. Aku kalau mau misalnya ada apa-apa aku bisa recovery ke emailku kan. Dan waktu itu aku memang sengaja udah siap gitu loh. Maksudnya kalau something happen, kalau ada apa-apa, aku bakal ya langsung aku ganti password segala macam. Dan itu simple lah, aku ngomong sesimpel itulah. Karena saking percayanya ya, karena aku kasih nilai ini 8 atau 9 guys ya, karena menurutku ya ini bakal jadi uang gitu loh kalau aku kerjain. Belum dapat DP lagi aku, bangsat nah. Oke guys, setelah itu ya aku download. Sama guys ya, ternyata sama aku klik 2 kali aplikasi. Aku download, aku klik aplikasinya 2 kali, nggak terjadi apapun. Jadi bener-bener ya nggak ngapa-ngapain. Terus aku cek websitenya lagi guys ya, websitenya yang aku tadi add bla 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 itu ya. Aku cek, terus ternyata bisa, dan tetap bisa ya guys, tetap bisa. Dan YouTube-nya itu juga ada segala macam, pokoknya gameplaynya seperti ini aku tahu, dan aku udah siap buat video, ternyata nggak bisa. Oke, karena aku takut guys ya, karena wah ini nggak beres ini guys. Aku hapus semua guys ya, aku hapus semua langsung. Jadi nggak sampai 1 menit itu aku hapus guys, atau mungkin 2 menit lah ya, 2 menit itu nggak sampai 2 menit aku hapus guys. Jadi semua aplikasinya aku hapus, aku uninstall, terus downloadannya juga aku hapus. Jadi karena menurutku wah ini ada sesuatu nih pasti ya. Oke.
Itu sore, aku kejadiannya sore. Jadi setelah sore itu, dan ternyata jam 11 malam, jam 7 malam, jam 7 malam mungkin ya, jam 7 malam atau jam 8. Aku lupa ingat guys ya. Ada yang coba masuk Gmailku. Oke. Kenapa aku tahu? Itu makanya banyak yang ngomong sama aku, kenapa kok gak nyalain two step verification ku? Ya itu karena two step verification ku aktif dan dia nggak bisa masuk guys ya. Oke, sekali lagi aku jelasin. Jam 11, jam malam-malam, pokoknya belum sampai subuh ya. Malam ada yang mau masuk ke Gmailku, tapi dia nggak bisa masuk karena two step verification. Jadi apakah kamu berusaha masuk ke ini, terus masuk ke email ini, terus aplikasinya, device-nya ini, terus aku bilang no it was me. Jadi dia nggak bisa masuk guys. Entah dia nggak bisa masuk atau entah dia udah masuk ya. Aku nggak tahu. Entah dia mau coba ganti password segala macam, nggak tahu. Karena aku langsung pencet no dan aku langsung panik guys ya. Aku langsung ganti ini guys ya. Aku ganti email recovery ku lagi. HP ku nggak aku ganti guys ya, karena menurutku HP ku udah sangat-sangat aman, karena buktinya aku dapat verifikasi kayak gitu. Jadi menurutku HP ku ini udah aman. Jadi aku ganti itu, dan aku gobloknya itu pede guys ya. Come on. Aku udah merasa dia nggak bisa masuk guys. Lu nggak bisa masuk, aku nggak bakal tidur untuk nungguin verifikasi itu lagi, karena aku bakal jawab no. Dan ternyata subuh ya, ini terlalu percaya diri, aku gak ganti password, aku cuman nambahin email recovery kalau ada apa-apa. Jadi email recovery ku ada 2 ya. Aku gak ganti password dan aku merasa pede, kamu gak bakal bisa masuk hacker, aku bilang. Dan aku udah mulai bener-bener ya, ini bajingan, aplikasinya ini yang kurang ajar guys ya. Dan ternyata jam 1 hilang guys ya. Dan benar-benar di depan mataku. Jadi kalau kalian tahu, jadi dia itu ganti password, ganti email recovery, ganti HP. Itu cuma hitungan detik. Kenapa aku tahu? Karena di email recoveryku itu langsung keganti semua, guys. Jadi aku lagi nungguin, dan aku lagi kok nungguin ya, hacker kok ditungguin ya, guys ya. Aku itu ya nungguin ya berarti ya. Aku nungguin si hacker itu untuk benar-benar mau masuk ke emailku lagi. Jadi dia masuk dan ternyata dia langsung ganti recovery bla bla bla, langsung keganti semua guys. Hebat guys ya, gila sih guys. Aku nggak nyangka banget guys. Aku langsung panik. Terus aku coba minta reset. Aku langsung coba minta reset ya guys, dan dibalas sama Google. Ntar aku cek balasannya biar itu. Maaf guys, ini aku nggak edit biar nggak terlalu lama juga. Oke, jadi ntar guys, aku bacain aja guys ya, karena ada email-email yang menurutku beberapa penting. Terus ada juga emailnya dari itu. Pokoknya aku nggak mau kan sampai email ini itu, karena aku takutnya dibuat iseng-iseng sama orang-orang ya. Mana guys ya? Ntar, ini aku mulai recovery ya guys ya. Aku recovery, masukin email recoveryku. Terus aku langsung reset guys ya, dan dibilang langsung ditunggu 2-3 hari. Terus aku coba lagi, karena saking paniknya aku minta reset lagi guys ya. Dan setelah reset lagi, aku udah gak bisa masuk guys. Jadi maksudnya gak bisa masuk itu gimana? Jadi ini kalian ya, aduh aku harus kasih lihat sih ini guys harusnya. Jadi someone might access your account menggunakan aplikasi yang terinstall di deviceku ya guys ya. Aku jadi aku di logout oleh sistem karena Google itu menganggap ada orang yang masuk ke Googleku menggunakan aplikasi yang mencurigakan. Oke. Jadi sebenarnya guys ya, Google itu tahu kalau email akunku itu dihack oleh aplikasi guys ya. Jadi aku tahu nama aplikasinya apa. Jadi Google itu tahu. Oke, terus aku continue. Jadi tulisannya langsung aku berusaha masuk ke Googleku sendiri, kalian bayangin. Google itu kasih ngomong, aku tuh berusaha masuk ke Gmail menggunakan device yang tidak biasa aku gunakan. Oke, padahal Googleku itu nggak pernah lepas di komputerku ini. Pertama, di HP-ku ini juga nggak pernah lepas. Yang ini nggak pernah lepas. Juga jawabannya gitu. Jadi Google itu nganggap aku tuh berusaha login menggunakan device yang tidak biasa aku gunakan. Itu sesimpel itu kata-kata ya guys ya. Jadi aku suruh login ke pakai device yang biasa aku gunakan. Padahal device yang aku gunakan ya ini, HP ini sama komputerku ini yang aku pakai ini. Kalian bayangin guys ya, canggih itu. Oke, itu ada 2 kemungkinan. Pertama, memang aplikasinya benar-benar canggih guys ya, sampai benar-benar bisa ngerubah ngerubah device yang biasa digunakan. Atau kedua,
aku udah terlanjur minta recovery email. Jadi Google nganggap siapapun yang login dimanapun ya, ingat ya, karena aku login di tempat lain juga nggak bisa seperti ini jawabannya juga. Atau Google udah nganggap ya udah email ini bakal aku cek dulu, jadi semua orang nggak bisa masuk. Semoga yang kedua guys ya. Oke, jadi intinya sekarang YouTubeku hilang guys ya. Aku nggak tahu kenapa. Jadi kalau kalian tahu mungkin jam subuh jam 2 itu udah mulai rame chat guys. Chat ke aku itu udah rame. Padahal aku udah tahu kalau itu ya udah kena hack guys ya. Karena aku memang nungguin guys ya. Kemarin tuh aku nungguin. Saking pedenya guys. Aku nungguin. Jadi jam 2 itu ada email. Ada yang live. Judulnya itu. Bentar guys. Ini banyak ngetek sih judulnya guys. Nama channelnya itu diganti guys ya. Nama channelnya itu berusaha diganti. Tapi kalau kalian tahu email ganti nama channel YouTube itu nggak sehari guys ya. Nggak langsung guys. Jadi ada beberapa itu guys. Beberapa waktu lah, mungkin berapa jam ya lah ya. Jadi masih tetap Little Hope pertama awalnya ya. Terus habis itu diganti VChain Foundation. Dan karena harus ingat guys ya, itu bukan asli guys ya, bukan berarti itu VChain atau segala macam, walaupun orang nggak tahu itu VChain. Jadi itu dia cuma comot live untuk nipu. Oke. Jadi nama channelku, nama liveku VChain Foundation, tapi nama channelku masih Little Hope guys ya, masih Little Hope. Jadi itu benar-benar di-report sama viewerku. Thank you semua guys ya. Aku nggak tahu siapa yang suruh nyerang guys ya. Jadi di-report guys ya. Jadi nggak sampai 1 jam itu live-nya itu ke-take down langsung guys. Langsung ke take down. Aku nggak tahu ke take down beberapa menit ya guys ya. Jadi ke take down. Setelah itu berapa jam lagi live lagi dia guys. Nah ini guys ya yang hebatnya guys ya, kekuatan netizen guys ya. Aku nggak tahu, thank you semua loh yang support ya. Karena aku lihat banyak banget yang nge-tag aku, report segala macam, mungkin ada ratusan orang guys ya. Dia coba live kedua kali langsung ke terminate guys. Jadi di report lagi. Aku nggak tahu apakah benar seperti itu ceritanya, tapi kurang lebih harusnya seperti itu. Jadi langsung di report rame-rame juga, langsung ke take down. Jadi channelku sekarang kalau kalian tahu, kalau kalian search itu nggak ada guys ya. Little Hope itu udah hilang. Aku nggak tahu apakah itu dari YouTube-nya atau dari gara-gara report ya, atau enggak gara-gara ya udah dia capek guys ya di report terus, ya udah aku take down aja YouTube-nya. Jadi kayak YouTube-nya itu dihapus gitu guys. Jadi kalian cari juga enggak ada. Jadi mungkin beberapa dari kalian itu yang masih ada tag aku di pagi-pagi ini tanggal 21 aku record ya. Mungkin kalau kalian ada yang nge-tag aku VChain Foundation, itu channel lain guys ya, bukan channelku. Jadi channelku itu 117.000 guys ya, 118.000 subscriber. Jadi yang ada yang 180, ada yang 200, ada yang 90, ada yang 105 segala macam. Itu bukan aku guys ya. Jadi channelku ini hilang dan nggak tahu lagi guys ya, apakah bisa balik atau enggak. Tapi katanya teman-temanku itu katanya tetap masih bisa, cuman ya mungkin agak lama guys ya, ya. Ya udahlah, mau diapain guys ya, itu salahku. Jadi buat kalian yang mungkin youtuber mungkin dapat email, waduh hati-hati guys ya. Memang aku bukan berarti untuk menolak kalian untuk terima endorse guys ya. Wah ini kasihan banget sih guys ya, game Steam segala macam itu yang bener-bener real itu bakal wah ini aku pasti di youtuber lain pasti bikin juga, dan aku nggak tahu apakah mereka ngeceknya juga sama seperti aku. Tapi kalau mereka ngeceknya juga sama seperti aku ya, aku bilang wajar banget guys. Wajar banget guys, orang itu percaya dan aku juga percaya guys ya. Kalian jangan bilang aku nggak pakai two step verification, aku pakai. Kalian jangan bilang jangan terima endorse sembarangan. Aku udah pakai admin guys ya, bukan nggak pakai admin. Jadi itu bener-bener admin yang buka di komputer lain, di email lain guys. Jadi aku nggak pernah share email asliku ini ke orang-orang. Terus pun jangan buka bokep. Ingat guys ya, aku buka bokep di HP ini. Ini email asli, ini email palsu. Bokap lambemu. Jangan buka VPN put. Ya aku udah pakai VPN guys di HP asliku guys ya. Aku pakai VPN di sini, aku nggak pakai VPN di komputer guys ya. Karena aku pernah bilang di liveku juga, ngapain aku VPN di komputer guys? Bikin bawa pesing ke studioku. Wah malah jadi 18+. Oke guys ya. Jadi intinya itu. Jadi
aku jawab pertanyaan dikit-dikit juga ya. Jadi, Bud, kenapa kok kamu terlihat santai? Apakah ini dramamu? Karena kan aku pernah bilang, iya, karena penontonku sering bilang, bikin drama Bud biar MC meledak. Drama dasmu itu guys ya. Aku nggak mungkin buat drama untuk mengurangi pendapatanku. Aku orangnya materialistis, aku orangnya money oriented guys. Aku nggak mungkin buat drama untuk mengurangi penghasilanku. Seandainya aku buat drama ini misalnya, terus aku nggak bisa upload videoku. Lah buat apa goblok? Ya, jadi kenapa aku tidak santai? Jadi gini guys ya, aku bilang guys ya, awal aku denger, ya aku down juga sama guys ya. Aku bener-bener bingung segala macam. Cuman aku pikir gini guys ya, yang bikin aku semangat, maksudnya aku tetap ya udahlah guys ya, ya udah aku terima, aku ikhlasin. Kalau ini memang hilang, jadi aku selalu pikir gini, aku ngomong sendiri guys ya, mungkin buat kalian juga bisa. Bud, aku bilang, ngapain kamu takut? Kamu dulu juga mulai dari nol. Jadi aku bikin mungkin buat kalian yang tahu, aku mulai nge-YouTube itu mungkin bulan 10, bulan 11 lah. Aku nggak tahu pastinya kapan, pokoknya mulai auto test aku buat. Aku mulai dari nol dan kamu bisa. Dan ini jangka waktu setahun kamu hilang, ya udah, kamu mulai lagi setahun baru. Dan kalau dulu kamu mulai dari nol, sekarang kamu nggak mulai dari nol gitu loh. Aku selalu pikir gitu dalam ituku ya. Maksudnya dalam itu apa? Aku masih ada penonton. Wah, kalian-kalian yang aku sayangi, Edan. Pasti banyak bacot nanti guys. Oke, aku udah ada penonton, aku ada penonton. Yang kedua, aku udah ada teman-teman ya guys ya. Untungnya aku berusaha menjalin hubungan baik guys ya. Jadi aku punya teman-teman yang bisa aku paksa untuk endorsein, untuk swipe upin misalnya, swipe upin atau apapun itulah ya kata-katanya. Dan aku paksa untuk ke channelku. Ya minimal 10.000 subscriber aku dapat lah guys harusnya. Dengan aku memaksa teman-temanku itu guys ya. Itulah guna-gunanya teman-teman guys ya, kalau aku untuk memaksa guys ya. Enggak lah guys ya, bercanda. Jadi intinya gitu guys, jadi aku pikirnya gitu. Jadi aku selalu berkata sama, aku ngomong diri sendiri ya, ngapain kamu takut Bud? Orang kamu dulu mulai juga dari nol dan kamu udah mendapatkan hasilnya. Jadi sebenarnya kamu itu bukan ibaratnya gini, kamu hanya mengulangi lagi gitu loh, tapi kamu nggak rugi. Ya rugi maksudnya dalam arti kamu nggak kehilangan apapun, karena selama setahun ini kamu udah dapat sesuatu. Oh ya udahlah, aku pikir gitu. Makanya mungkin aku terlihat santai. Jangan kalian bilang drama guys ya, cangkemmu drama. Ya mungkin guys, aku orangnya money oriented. Aku nggak malu-malu guys aku ngomongin orang money oriented guys ya. Bahkan waktu itu aku bilang pindah ke Chess juga karena uangnya pindah ke Magic Chess. Ya, karena bullshit guys ya ngomong. Aku cuman karena ini bullshit guys. Aku nggak mau guys ya. Pokoknya aku menurut, dan aku nggak mungkin membuat sesuatu drama yang bisa mengurangi pendapatanku guys. Jadi sesimpel itu. Jadi kalau misalnya aku buang channel YouTubeku, terus aku kehilangan itu penghasilanku, wah nggak ngapain guys aku buat drama kayak gitu, ya kan? Jadi ya itu yang buat aku bener-bener ya udah, aku bilang ya udah guys, ya aku ikhlasin guys ya. Aku bahkan beberapa teman YouTuberku aku bilang, gimana aku nggak tahu. Aku tetap ngurus guys ya, ingat aku tetap ngurus, cuman aku nggak tahu karena aku juga merasa ini ya 100.000 perjuangan guys, walaupun itu masih dikit guys ya. Jadi kalau kalian tahu, aku dulu live berpuluh-puluh jam, beratus-ratus jam mungkin guys ya, setiap bulan untuk dapat subscriber, terus bikin konten setiap hari, terus bikin konten dulu dari HP gitu doang segala macam ya. Menurutku itu perjuangan yang memang tetap harus aku perjuangkan, tapi untuk aku membuat down aku enggak guys ya, aku nggak mau. Oke? Memang bener guys ya, memang bener kata-kata viewer nggak apa-apa Bud, ikhlasin nanti ada rezeki. Ya memang aku udah ikhlasin, tapi aku tetap bakal cari jalan untuk ituin guys, untuk dapetin kembali. Seandainya pun nggak dapet, aku juga ikhlas. Jadi bukan berarti ya kalau nggak dapet aku bakal ngedown terus itu, enggak. Begitu itu pun nggak dapet, aku tetap bakal bikin channel baru mungkin ya, channel baru atau mungkin apapun itu yang baru ya guys ya. Ya buktinya ini aku bikin channel baru. Oke, terus kalau ditanyain kerugiannya berapa Put ya, kalau mau jujur guys ya, kerugiannya cuma kerja kerasku. Oke, karena kalau material, kalau uang ya terlalu ya pasti ada ya guys ya. Tapi kalau uang ya ngomongnya gimana guys ya, pokoknya ada lah guys ya uang. Jadi kalau kalian tahu, ini buat kalian yang mungkin awam ya, jadi kalau YouTube itu gajiannya tanggal 21 guys ya. Jadi video bulan 8, AdSense bulan 8 itu bakal dibayarkan ke bulan 9 tanggal 21, which is itu hari ini guys. Jadi seharusnya hari ini aku gajian guys ya, sampai aku hari ini gak gajian, ini bangke bener yang hack guys ya. Jadi aku kalau buat kalian tahu, harusnya hari ini aku gajian,
YouTube dan nominalnya lumayan karena kalau mungkin kalian yang lihat ya, bulan 8 itu LH Cup. Jadi konten-konten LH Cup aku sehari upload 3 kali dan view-nya lumayan. Oke. Bulan depan ini yang parah guys ya. Bulan depan ini aduh guys. Jadi bulan 9 ini kalau mungkin bagi kalian yang tahu, channel YouTubeku itu lagi penontonnya lagi naik-naiknya. Banyak yang bilang kongres bus akhirnya kembali lagi. Channelku mulai rame lagi. Jadi penontonnya mulai ke 40, 30, ada yang 70, ada yang 50, ada yang 60. Pokoknya udah mulai naik lagi. Udah mulai naik ke arah 100.000 lah guys ya. Dari hilang guys ya. Oke, itu kerugian ya. Kalau mental, aku bisa pastikan thank you semua. Pokoknya yang bilang semangat, aku tetap semangat guys ya. Aku nggak ada masalah pun sama saya itu. Bukan berarti aku nggak ngedon guys ya. Aku sempat ngedon, cuman aku selalu ngomong sama diriku sendiri tetap semangat segala macam. Buat apa aku takut? Aku selalu mulai dari nol. Makanya aku bilang guys ya, kalau dulu aku sempat ngomong, kalau kamu pernah makan nasi sambal, suatu saat kamu makan nasi sambal lagi, kamu nggak kerepotan ya. Ingat. Jadi menurutku ya nggak ada masalah guys ya. Jadi mental aku udah benar-benar perbaikin diriku sendiri. Kenapa? Karena ya aku juga masih punya kewajiban live. Aku nggak mau kelihatan terlalu gimana itu di liveku guys ya. Oke. Nah kalau material itu guys ya, jadi aku benar-benar uang YouTubeku itu hilang. Aku ralat. Uang YouTubeku apakah hilang atau enggak aku nggak tahu. Kalau misalnya dia nggak bisa ganti bank, ya dia ya nggak hilang. Kalau misalnya dia ganti bank ya hilang. Oke. Terus next konten itu aku hilang. Jadi ini benar-benar YouTubeku lagi naik guys ya, lagi ke arah 100.000 pokoknya. Soalnya setiap kali upload itu nomor 1. Setiap kali upload nomor 1. Upload baru nomor 1. Apalagi 666 ini juga nomor 1. Ya otomatis hilang guys ya. Tapi aku bakal coba di wah udah 26 menit cok. Di channelku yang baru ini guys. Semoga kalian betah ya dengerin bacotanku guys ya. Oke, aku bakal bikin konten di channel baruku ini tanpa AdSense mau nggak mau, dan aku bakal ngulangi dari awal, sementara dari awal sampai channelku mungkin apakah balik atau enggak. Terus yang ketiga ya otomatis ya ini jujur aja guys ya. Jadi LH Cup itu kan udah dapat sponsor, ada 2 atau 3 sponsor lah ya. Plus 1 yang udah deal tapi dia mintanya di konten. Oke, otomatis batal semua guys. Dan aku bakal refund semua dulu. Kenapa? Karena benefitnya yang mereka terima itu masih berkurang. Karena YouTubeku sudah nggak ada subscriber guys. Jadi ya dengan ini LH Cup ya nggak ada sponsor lagi mungkin. Tapi gini guys, ada beberapa yang ada 2 orang guys ya yang mau bantu sponsor LH Cup. Tapi tanpa minta apa. Jadi ibaratnya nyumbang aku karena aku nggak mau guys ya. Ingat guys ya, harus ada timbal baliknya. Jadi ada 2 orang yang dengan nominal yang lumayan, cuman ibaratnya dia itu cuman kayak mau support aja. Tapi aku nggak terima. Aku selalu tetap bilang, LH Cup ini aku bagian dari aku branding. Bukan berarti aku cari untung ya, aku branding. Dan aku branding itu dalam bisnis itu nggak cuma uang guys ya. Jadi branding itu juga termasuk dalam bisnis. Jadi aku lagi branding diriku sendiri karena menggunakan nama Little Hope guys. Aku nggak mau kalau aku dapat keuntungan terus kamu sumbang gitu aja. Aku nggak mau guys. Aku tetap selalu ada benefit. Mungkin kalian bisa tanya beberapa sponsorku. Aku selalu bilang kalau kamu cuma sumbang, termasuk Gundreng ya waktu itu ya sumbang. Aku nggak mau kalau misalnya cuma itu. Aku tetap sebutin yang donasi ini segala macam. Oke? Jadi otomatis ya beberapa ada satu brand terus ada itu ya, walaupun nggak besar guys ya, tapi cukup lumayan guys ya kalau untuk beli pentol aja dapat akeh guys ya, pentol sing cokot ujungnya guys. Jadi ya mau gimana lagi guys ya, aku yang nawarin refund guys. Jadi aku bilang aku bakal buat proposal baru, walaupun LH Cup 1 minggu lagi aku bakal bikin proposal baru, terserah kalian mau terima atau enggak. Jadi aku bakal bikin proposal dan aku bakal bilang kalau channel di YouTubeku udah nggak ada dan aku bakal nurunin harga segala macam ya. Itulah guys ya. Ya nasib guys ya. Jadi ya mau gimana lagi guys ya. Oke ya, satu lagi guys ya. Jadi ini aku bilang guys ya. Jadi aku nggak tahu entah apa. Nih buat kalian, karena belum dapat silver play button kok udah hilang, silver play button udah hilang. Ini guys ya, ini jujur aja ini aku dapat ini. Nih Little Hope guys ya. Aku bukan beli Tokopedia guys. No. Oke. Jadi ini sebenarnya silver play button aku mau review waktu pas ulang tahunku, karena aku ulang tahun sebulan lagi. Terus aku juga mau pas sekalian bikin edan guys. Bagus ternyata guys ya. Aku mau bikin review silver play button plus studio itu pas selama setahun aku nge-YouTube guys. Setahun aku nge-YouTube, setahun bener-bener aku mulai nge-YouTube serius. Itu aku nggak tahu pastinya kapan, tapi yang pasti itu bulan 10 aku setahun ya kan. Jadi aku mau bener-bener trombol semua. Trombol bulan 6 guys ya. Bulan 11.
bulan 11 pas ulang tahunku aku bakal cerita semua, mulai dari aku nge-YouTube, terus aku dapat ini, terus aku bisa bikin studio seperti ini, dan aku bakal mungkin agak sedikit belak-belakan tentang gaji karena banyak banget yang penasaran gaji YouTube, gaji Nimo, gaji endorse, gaji aku bikin video, misalnya video endorse juga, ada beberapa video endorse aku buat kan. Aku mau bikin itu, jadi aku bakal ibaratnya mau motivasi kalian ya. Ini nih guys, aku bener-bener mulai dari nol. Mungkin kalian setahun lalu nggak kenal siapa aku yakin kalian tahu setahun lalu siapa aku, nggak kenal guys. Kalian nggak tahu siapa-siapa aku memang bukan siapa-siapa, aku bukan temen siapa-siapa, ya kan. Aku bener-bener manusia nggak tahu diri, ya kan, manusia nggak tahu diri yang berusaha bikin YouTube guys ya. Wes tuwe elek lemu nggak YouTube, bajingan raimu anak. Dan aku bakal buktikan itu, aku bakal, mungkin bukan kalian, mungkin ya buat orang-orang, oh iya kalau ini kan enak, gampang, misalnya di e-sport ini bikin YouTube ya pasti terkenal segala macam. Nah, aku bisa buktikan guys, aku bukan siapa-siapa, aku bukan e-sport, bukan segala macam, aku benar-benar publik yang nggak kenal teman-teman e-sport sedikit pun, dan aku bisa ya nggak tahu guys ya, menurut kalian aku sukses atau enggak ya, nggak tahu guys ya. Aku mau membuktikan itu guys waktu 6 November ya, tapi karena udah itu makanya aku buka guys ya, ini baru aku buka, dan aku bakal nge-review guys ya, nge-review sedikit. Jadi ini tulisannya ini developer, ini bagus banget, ini beda sama yang Tokopedia guys ya, dan aku bakal lelang ini start dari 500 juta guys. Dan ini guys ya, ternyata aku baru tahu, ternyata di belakangnya ini ya, ini di YouTuber nggak tahu guys ya, ada kayak cantolan gini guys ya. Jadi ini sebenarnya di figura guys ya. Kok di figura? Digantung guys, dicantol lo guys ya. Atau enggak, aku nggak tahu apakah diberdiri no gini, diberdirikan atau dicantol gini guys ya, aku nggak tahu guys ya. Aku baru tahu ternyata ini buat kalian yang mau ngopi-ngopi silver play button, jangan lupa ada ininya loh. Ini loh, bukan kotak aja. Ya mau bikin KW silver play button, no. Jadi aku nggak usah baca-baca ini guys ya, kalian di tempat-tempat lain pasti juga sering baca thank you semua, thank you, terus aku bilang makasih buat viewer tanpa kalian, ya itu udah biasa guys ya. Karena ya YouTubeku udah nggak ada, jadi aku buka aja guys ya. Aduh guys, sorry lah guys ya, aku ngomongnya sambil bercanda guys ya. Jadi buat penonton baru mungkin, weh bangsat ini YouTuber apa toh? Ya biasa guys, itu kan kayak gini aku guys ya. Buat kalian yang belum pernah nonton aku, mungkin pertama kali nonton aku karena rekomendasi YouTube kena hack ya mungkin ya. Ya, welcome, ini channelnya Little Hoop guys ya. Oke lah guys ya, pokoknya intinya gini, thank you semua yang udah support lah ya. Aku nggak tahu apakah channelku bakal balik atau enggak. Pokoknya yang bilang semangat Bud, oh jangan mukamu murung, guys, bayangin guys ya, kalian bisa cek replayku, aku aja ketawa-ketawa di live guys ya, karena aku bener-bener udah ya udah ikhlasin gitu loh, dan aku udah I'm ready, aku udah siap. Ya udah, kalau misalnya ini nggak balik, aku bakal mulai dari nol. Mulai dari 1 guys ya, bukan 0. Kenapa? Karena aku udah punya viewer kalian ya kan, terus aku udah punya teman-teman yang nggak tahu guys ya. Kalau mereka nggak mau bantu, aku bakal paksa mereka untuk bantu aku guys. Oke? Jadi menurutku aku nggak mulai dari nol. Aku siap. Jadi apakah aku sakit hati? Aku sakit hati guys. Apalagi kalau uangnya ini nggak keluar guys ya. Ini tanggal 21 nih guys ya. Ini hari ini guys ya. Kalian bisa tunggu guys ya. Nanti apakah gaji YouTubeku keluar hari ini guys ya? Enggak guys ya. Sakit hati karena ya itu balik lagi, aku dulu perjuangan guys, bener-bener dari nol. Kalian yang mengikuti aku dari auto chess mungkin nggak ada, karena auto chess penontonku cuma 2 guys. Itu aku udah share ke 1000 grup di Facebook. Jadi kalau kalian tahu, di auto chess itu grup Facebooknya itu banyak banget auto chess, karena dia auto battler yang pertama bener-bener booming. Jadi aku share semua YouTubeku guys, dan aku top global di sana. Penontonku 2, video kedua 4, video ketiga hanya kalau main 26 kalau nggak salah, ingat. Kalian bayangin, dari view segitu subscriber cuma 2. Itu pun aku paksa satu orang adikku suruh subscribe. Sampai aku ke Magic Chess. Wah, bener-bener perjuangan segala macam. Aku juga top global juga di Magic Chess. Tapi bahkan aku pernah masuk tim e-sport ya kan, di Magic Chess, tapi sama sekali nggak bisa ngangkat karena memang gamenya nggak terlalu hype ya. Jadi wah, aku tiap hari upload konten, terus bikin thumbnail, rugi karena uang YouTube belum cair, tapi thumbnail aku udah bayar, terus aku juga mau coba ngedit segala macam. Ya perjuangan lah guys ya, tapi kalau dipikir-pikir ya aku enjoy sih guys. Kalian bayangin nih guys ya, hobi jadi uang sih.
Wah, ini kalau dilanjutin bahaya nih guys. Oke lah, pokoknya intinya itu guys ya. Jadi Magic Chess, habis Magic Chess aku pindah ke Chess Rush aku pindah ke Magic Chess. Di Magic Chess juga aku live di YouTube aku. Penonton cuma 30 guys ya. Isinya aku dihujat guys. Kalian ingat enggak? Jadi penontonku, mungkin bagi kalian yang hujat sekarang jadi penontonku, aku nggak tahu guys ya. Jadi penontonku waktu dari Chess Rush ke Magic Chess itu aku live di YouTube. Dulu penontonku itu 300, 400 ya kan. Di Magic Chess Rush. Terus aku pindah ke Magic Chess, itu penontonnya jadi 30, oke? Dan 30 itu isinya hujatan, guys. Apa? Aku ingat banget kata-katanya, guys. Aku ingat banget, guys. Pengkhianat. Terus apa? Awas aja kalau TTS ada event besar kamu balik lagi, Bu. Terus bla bla bla, pokoknya dihujat guys aku, guys. Karena memang waktu itu ya aku dianggap karena aku punya turnamen di Chess Rush, terus aku punya komunitas juga di Chess Rush, terus aku bener-bener ya aku nggak nganggap diriku ya, tapi katanya orang-orang aku itu bener-bener yang nyiptain combo-combo di Chess Rush. Terus begitu aku pergi ya otomatis ya kalian tahu sendiri ya, combo monoton jadinya. Oke, sampai itu bener-bener Magic Chess segala macam sampai akhirnya aku pengen nyerah segala macam sampai akhirnya bener-bener ada satu video yang meledak yang bener-bener ngerubah hidupku itu guys ya. Ya pokoknya panjang ya. Mungkin aku bakal bikin satu. Ini udah 35 menit jancok, ini pasti ribut pasti orang-orang. Wah, ini guys ya kalau ngomong guys ya. Apalagi kalau aku cerita 18 plus. Wah, bakal bisa 1 jam lebih guys. Tapi ya udahlah. Intinya itulah. Ya intinya aku ya perjuangan. Cuman kalau misalnya aku dibilang, "Bud, jangan down Bud ya, tetap semangat segala macam." Enggak guys. Aku tetap semangat guys ya. Aku tetap semangat. Thank you semua yang udah support. Pokoknya kalian gak usah takut, aku bakal tetap bikin konten di video ini. Dan LHK, oh ya banyak yang tanya LHK apakah tetap jalan. Tetap guys ya, gak peduli aku. Karena aku live-nya juga di Nimo. Terus tapi kontennya aku bakal taruh di sini nanti guys ya. Oke, kalian bisa bantu share mungkin buat kalian-kalian yang punya teman-teman YouTube. Kalian bisa share di depannya itu kan ada penjelasan gimana aku naik sih, supaya kalian nggak kena hack juga ya. Jadi buat kalian ingat ya guys ya, ini ngincarnya juga nggak cuman youtuber, mungkin ada beberapa yang emailnya penting. Ingat guys ya, ini yang dihack emailnya bukan YouTube-nya. Sekali lagi ya, apakah Bud apa bener itu secanggih itu? Ya, nyatanya aku kena secanggih itu, oke? Jadi ya intinya aku tetap semangat. Dari thank you semua, dan aku bakal upload kontennya di sini. Udah terlalu lama juga, 40 menit, nanti kalian ngomel-ngomel. Toh nggak ada adsense-nya juga, jadi ya rugi aku guys ya. Gak guys ya, bercanda. Kalian jangan gosok baper campur. Karena aku udah bilang guys ya, aku buat apa ngedon guys ya. Ini lagi PSBB guys. Kalau kalian ngedon terus kalian stres, kalian mau diar, repot guys. Kenapa? Kuburan kalian gak ada yang datengin guys nanti. Ngerti? Karena apa? PSBB, nggak ada yang berani. Ya rugi kalian guys. Mending nanti setelah PSBB stresnya, oke? Oke lah guys, thank you semua yang udah nonton. Pokoknya aku tetap bakal bikin konten. Dan sorry kalau ada salah-salah kata. Thank you semua yang support ke Little Love. Thank you semua yang udah bantu report kemarin waktu Little Love live gak jelas itu. Pokoknya aku udah ceritain kronologisnya. Semoga kalian paham. Maaf kalau videonya kepanjangan, oke? Thank you, aku tetap semangat guys ya. Kalian juga tetap semangat guys. Oke, thank you.